Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bioagama Faruqi, asal dari Kuningan. Rawi merupakan elemen sentral dalam struktur periwayatan hadis yang menentukan keabsahan dan keautentikan suatu riwayat. Melalui ilmu al-jarh wa ta'dil, para ulama hadis melakukan seleksi ketat terhadap karakter moral dan ketelitian hafalan setiap rawi. Artikel ini membahas peran rawi dalam menjaga kemurnian hadis, kriteria yang digunakan dalam penilaian keadilannya, serta implikasi metodologisnya terhadap klasifikasi hadis sahih, hasan, dan dhaif. Kajian ini menunjukkan bahwa otoritas rawi tidak hanya bersifat personal, tetapi juga ilmiah karena berkaitan langsung dengan validitas sanad dan kesahihan matan hadis. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep rawi menjadi kunci untuk memahami metodologi kritik hadis dalam ulumul hadis. Pengertian rawi dalam ulumul hadis. Secara etimologis, rawi berasal dari kata rawa dan yorwi, yang berarti menyampaikan atau meriwayatkan. Secara terminologis, rawi adalah seseorang yang meriwayatkan hadis dari gurunya, baik secara lisan maupun tulisan. Dengan sanad yang bersambung dalam struktur sanad, rawi merupakan mata rantai penting yang memastikan kesinambungan informasi antara riwayat pertama hingga penyusun kitab hadis tersebut. Yang kedua, kriteria penilaian rawi adalah dan dhabit. Ulama hadis sepakat bahwa dua syarat utama seorang rawi adalah yaitu keadilan dan dhabit yaitu ketelitian hafalan. Adalah mencakup kejujuran, integritas moral, dan ketaatan agama. Seorang rawi yang fasik atau dikenal sebagai pelaku bid'ah berat tidak diterima karena persyaratannya. Yang kedua yaitu dhabit, merujuk pada kemampuan mengingat dan menyampaikan hadis dengan akurat tanpa perubahan makna. Yang ketiga, ilmu al-jarh wa ta'dil dan kritik terhadap rawi. Al-jarh wa ta'dil adalah cabang ilmu hadis yang bertujuan menilai kredibilitas rawi berdasarkan testimoniologi para ulama. Melalui metode ini, setiap rawi diberi predikat tertentu seperti sikop yaitu dalam kurung terpercaya, atau dhaif yaitu lemah, ataupun matruk yaitu ditinggalkan. Penilaian tersebut tidak hanya mempertimbangkan faktor moral, tetapi juga kemampuan intelektual dan tinggi ketelitian periwayatan. Yang keempat, peran rawi dalam keautentikan hadis. Kredibilitas rawi berpengaruh langsung terhadap klasifikasi hadis. Hadis sahih hanya dapat diterima jika seluruh rawinya terpercaya dan memiliki hafalan yang kuat. Sementara itu, hadis dhaif atau maudhu umumnya muncul akibat adanya rawi yang tidak memenuhi standar keadilan dan ketelitian. Dengan demikian, sistem sanad dan evaluasi rawi merupakan instrumen ilmiah yang memastikan kemurnian hadis tetap terjaga. Yang kelima, tantangan dan relevansi konsep rawi di era modern. Di era digitalisasi hadis, konsep rawi tetap relevan dan konteks validasi sumber, database, hadis modern seperti maktabah dan syamilah dan hadis ensiklopedia masih menggunakan klasifikasi sanad berdasarkan penilaian klasik terhadap rawi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip ilmiah yang dibangun para ulama terdahulu tetap menjadi fondasi metodologis bagi penelitian hadis kontemporer. Penutup, rawi memiliki posisi strategis dalam menjaga keaslian hadis Rasulullah SAW melalui sistem penilaian yang ketat terhadap aspek keadilan dan ketelitian. Para ulama berhasil membangun tradisi ilmiah yang kokoh dalam memverifikasi hadis. Dengan memahami konsep rawi, kita tidak hanya mengenal metode kritik sanad, tetapi juga menghargai upaya ilmiah umat Islam dalam melestarikan warisan kenabian secara otentik. Oleh karena itu, pengkajian mendalam terhadap rawi dalam ulumul hadis tetap relevan dan penting di era modern untuk menjaga integritas keilmuan Islam. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesalahan datangnya dari manusia, karena kebenaran hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kesalahannya. Unjur mangkola wala tandur mangkila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.